Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusda dari kelas 10E. Saya akan menjelaskan pelajaran informatika tentang 3 materi. Yang pertama adalah sistem komputer, 2 jaringan komputer dan internet, yang ketiga adalah algoritma dan pemrograman. Simak video berikut ini. Sistem komputer. Elemen dalam sistem komputer itu ada 3. Yang pertama adalah hardware, perangkat keras komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dipegang. Yang kedua adalah software. Software adalah perangkat lunak program yang berisi perintah untuk melaksanakan pengolahan data. Yang ketiga adalah brainware, orang yang terlibat dalam penggunaan komputer atau pengguna. Nah, ketiga ini merupakan elemen dari sistem komputer. Hardware ini dibagi ke beberapa bagian. Ada keyboard, ada mouse, ada mikrofon, kemudian ada scanner. Kenapa dikatakan alat input? Karena alat-alat ini merupakan perangkat untuk menginput atau memasukkan data. Lalu ada hardware yang berfungsi sebagai alat proses, yaitu ada prosesor, RAM, motherboard, dan juga card interface. Nah, disebut sebagai alat proses karena guna untuk memproses data yang diinput lewat perangkat input yang tadi. Nah, setelah data itu diproses, ada satu perangkat yang akan menangani, yaitu hardware yang berfungsi sebagai alat output, yaitu ada printer, kemudian monitor, dan yang terakhir adalah speaker. Ketika data berupa audio diinput melalui mikrofon, maka data tersebut akan dikirim ke perangkat yang berfungsi sebagai alat proses. Nah, setelah diproses, maka akan dikirim ke alat yang berfungsi sebagai alat output. Karena berupa audio, maka akan dikeluarkan sebagai informasi yang berhubungan dengan audio dan dikeluarkan lewat speaker. Kemudian ada perangkat yang berfungsi sebagai alat input dan output, yaitu ada hard disk, flash disk, CD, dan juga disket. Kemudian elemen dari software. Software merupakan perangkat lunak program yang berisi perintah untuk melaksanakan pengolahan data. Untuk software ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah sistem operasi, yang kedua adalah aplikasi, dan yang terakhir adalah bahasa pemrograman. Yang terakhir adalah pada brainware, orang yang terlibat dalam penggunaan komputer. Yang pertama adalah operator, yang kedua programmer, yang ketiga computer engineer, dan yang keempat sistem analisis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer dan juga internet. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan yang mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel. Jaringan internet terbagi menjadi 2, yaitu jaringan lokal dan internet. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus, universitas, atau gedung kantor. Setiap perangkat atau komputer yang terhubung dalam jaringan lokal akan memiliki 10 unit yang berbeda satu sama lainnya dan disebut alamat IP atau IP address, misalnya 192.168.0.1. Internet. Jaringan internet memiliki koneksi dengan cakupan yang lebih luas yang bisa menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Untuk bisa mengakses jaringan internet, biasanya perangkat apapun harus terhubung dengan salah satu internet service provider dengan menggunakan mekanisme koneksi tertentu. Berikut adalah jenis-jenis jaringan lokal, terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah WLAN, tanpa kabel atau menggunakan sinyal sebagai penyedia koneksi untuk komputer-komputer agar saling terhubung. Yang kedua adalah LAN. Sistem kerjanya ialah menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet menggunakan kabel telepon atau antena melalui ISP. Yang ketiga ada WAN, Wide Area Network, adalah jaringan komputer yang memiliki jangkauan koneksi yang sangat luas, bahkan umumnya mencakup area suatu negara. Yang keempat adalah MAN, Metropolitan Area Network, adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area cukup luas yang masih mencakup dalam kota metropolitan. Berikut pengertian komunikasi data dengan ponsel. Komunikasi data dengan ponsel terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah koneksi dengan kabel, yang kedua koneksi dengan Bluetooth, dan yang ketiga adalah koneksi dengan Wi-Fi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi informatika tentang algoritma dan pemrograman. Apa arti algoritma?
Algoritma adalah langkah-langkah logis menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Apa arti program? Program merupakan kumpulan pernyataan komputer yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Contohnya, Microsoft Office yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Berikut merupakan perbedaan algoritma dan program. Proses algoritma ada input, proses, output, dan juga memori. Apa yang dimaksud dengan flowchart? Flowchart merupakan bagian-bagian yang menggambarkan langkah-langkah menyelesaikan suatu masalah. Berikut merupakan simbol-simbol dari flowchart. Yang terakhir merupakan contoh dari flowchart. Sekian video dari saya, semoga penjelasannya dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.